Kalau semisal mau buka-buka aja nggak apa-apa tuh. 200 juta juga bisa. Tapi kan nggak tahu kita di dalamnya itu bisa konsisten apa enggak. Oke, halo Kopi Lovers, salam kopi hangat. Balik lagi di Koven Talks bersama aku Dani dari Koven, dan di sini aku ada dua bintang tamu yang cantik-cantik dan spesial, selalu spesial bintang tamu di Koven Talks. Di sini ada Mbak Cika dan Mbak Sukma. Halo. Oke, mungkin sebelumnya aku pengen tanya sih, siapakah mbak-mbak ini ya? Oke. Dari Mbak Cika dan Mbak Sukma. Mungkin dari Mbak Cika dulu. Dari aku dulu. Ya. Halo, aku Cikita, biasa dipanggil Cika. Aku kalau di konteksnya dunia kopi ya, aku pernah jadi barista dari tahun 2015 akhir sampai 2019 kemarin. Terus setelah itu masih di dunia kopi juga, tapi udah berbeda kerjaannya. Ada jasa consulting juga ada, sama di roastery juga, roastery kopi kalau aku. Oh, maksudnya? Nih, ketemu lo nih dari tadi. Iya, saya Sukmawati. Saya di sini manajer Cold and Brew Demangan. Ya, gitu aja. Oh, manajer. Ya, manajer. Oke, berarti ada dua bintang tamu yang expert di bidangnya masing-masing ya, bisa dibilang gitu. Nah, sebenarnya aku ada pertanyaan. Ini kan tema kita berhubungan tentang kopi, wanita, dan manajemen yang ada di dalamnya. Coffee shop maksudnya. Nah, di sini aku mau tanya nih, ke Mbak Cika dulu ya mungkin. Boleh. Mbak, sebenarnya di kondisi sekarang nih ya, terutama di kota besar kayak di Yogyakarta dan kota besar lainnya. Kalau misal aku punya capital, punya dana, terus aku pengen buat coffee shop. Sebenarnya kondisi di tahun ini 2022 saat ini itu ini nggak sih Mbak, apa namanya? Proper nggak sih kalau aku mau buka coffee shop? Tadi kan sebagai apa? Tadi sudah Mbak Cika bilang kan consulting juga. Nah, aku pengen tanya itu dulu. Iya, sebenarnya kalau jasa consulting yang tadi aku bilang, aku juga sebenarnya baru banget ngerjain sedikit lah project gitu ya. Jadi aku nggak bisa terlalu ngomong banyak. Tapi kalau kamu nanyanya, kamu punya capital atau modal, lalu di tahun 2022 ini dengan keadaan seperti ini, pandemik segala macam gitu kan, worth it gak buka coffee shop gitu pertanyaannya. Yeah. Ya menurutku kalau punya capital sangat-sangat proper aja, karena menurutku kalau coffee shop itu lebih ke kalau kamu punya capital dan kamu interest sama kopi dan coffee shop, dan kamu udah tahu dulu kalau coffee shop seperti apa, gimana ya running bisnisnya. Ini kan slow bisnis ya kayaknya ya, maksudnya nggak yang ngegulung banget secara cepat gitu. Ya jadi kamu harus udah tahu dulu kenapa kamu mau buka coffee shop gitu. Oke. Ya worth it aja sih. Worth it aja ya. Tapi ada nggak sih range dananya gitu Mbak, misal buka coffee shop di Yogyakarta deh? Aduh, kalau aku nggak bisa kasih tahu range sih sebenarnya, karena aku kan kerjaannya kalau consulting kan berarti jasanya aja kan. Yeah. Kalau soal capital keseluruhannya, aku itu tergantung sama model bisnis orang yang mau buka. Kayak misalnya model bisnis coffee shop anggaplah dia punya tempat sewa sendiri sama tempat yang punya sendiri, kan dia capitalnya jadi berbeda tuh. Misalnya terus dia dari luasan coffee shopnya sama coffee shop model kecil tuh kan berbeda juga tuh konsepnya. Jadi sebenarnya tergantung konsepnya dulu baru bisa ngomongin range secara keseluruhan sih. Jadi aku kurang tahu juga kalau range, karena aku juga sebenarnya nggak pernah bikin coffee shop, jadi belum tahu. Berarti kalau misal lebih di consultingnya, kalau Mbak Cika ini berarti sebagai maksudnya ranahnya di mana berarti? Kalau consulting kan berarti orang ketiganya, istilahnya. Ada owner, ada aku, ada tim consulting, sama ada
nanti tenaga kerjanya, yaitu barista gitu Yeah. kan. Jadi ranah kerjanya kalau kebetulan kalau di aku yang sudah aku kerjakan itu bikin menu tuh secara keseluruhan, menu beverage, kopi maupun non kopi, Oke. terus training tenaga kerja. Sebelum training rekrutmen juga kita handle, hiring, Yeah. rekrutmen, nyari dari awal gitu kan, sorting CV, terus interview gitu, sampai training, terus sampai running berarti kita nge-handle SOP operasional gitu ya, biasa kalau coffee shop. Berarti lebih ke jasanya. Iya, Lebih ke jasanya aja. Berarti bisa dibilang kayak gini ya, misal ada owner mau buat cafe, di sini ada consulting dan kemudian ada di manajemennya itu ya. Berarti Jadi ini kita lebih ke tidak jasanya. termasuk manajemen, kita yang Oke. membantu membentuk manajemen. Kan soalnya konsultan, sorry ya kak, Ya, soalnya nggak kan apa-apa. yang aku tahu konsultan itu ada yang beli putus, ada yang emang masuk ke manajemennya kayak gitu. Kalau Oh. Kak Cika biasanya beli Aku putus. hitungannya beli putus, Beli putus. jadinya. Jadi skup kerja aku yang sedemikian Mm-mm. poin-poin itu, Mm-mm. aku kerjakan dalam kurun waktu periode waktu tertentu. Kontrak berarti ya. Kontrak. Misalkan pre-opening, opening, terus ada setelah opening kayak gitu doang ya. Iya. Berarti nggak berkelanjutan. Iya, gitu. Oke. Berarti lebih ke jasanya. Berarti Lebih ke kalau jasanya. misalkan kamu mau bikin coffee shop, udah ada tempat, udah ada arsitek, udah ada yang bangun, dia yang isi kayak Iya. gitu. Tapi aku malah baru dengar yang itu, yang istilah beli putus tadi itu Mbak. Terima kasih Mbak Cika. Mbak Cika, sorry salah. Beli putus. Oke, dari Mbak Cika seperti itu ya. Terus sebenarnya aku masih ini sih Mbak, pengen tahu gambaran aja sih. Kan tadi mungkin Mbak Cikanya juga belum bisa jawab range-nya. Kalau dari Mbak Sukma ada nggak sih Mbak gambaran gitu buat aku? Gambaran itu ya, mau bikin coffee shop, Iya. range-nya berapa? Yang segini. Ada sih. Atau gini deh Mbak, untuk membangun sebuah, kebetulan kan manajer juga kan di outlet di salah satu cafe di Jogja. Untuk membangun sebuah manajemen yang sehat di dalamnya, Mm-mm. Mbak Sukma tuh butuh apa aja? Dari di dalamnya aja deh, aku bahas ya. Awal banget nih ya, Iya. buka banget coffee shop. Kita kan pasti butuh arsitek, gambarannya segala macam. Iya. Terus habis itu kita butuh tenaga buat ngebangunnya. Terus ada butuh konsultan kalau semisal kita nggak tahu sama sekali menu, pengetahuan dan lain-lain. Kalau semisal aku sendiri mau bikin nih, kan aku kan udah tahu, berarti aku nggak butuh konsultan, lebih hemat dong. Tuh. Terus butuh manajemen kayak semisal manajer purkes, ada manajer area, manajer store juga ada, terus butuh barista kayak gitu. Kalau misalkan di range kayak gitu sih, yang pasti coffee shop kecil pun 500-nya pasti lebih. 500. Kalau semisal buat bisnis yang apa ya, konsisten dan serius gitu loh. Kalau semisal mau buka aja nggak apa-apa tuh. 200 juta juga bisa. Tapi kan nggak tahu kita di dalamnya itu bisa konsisten apa enggak. Kita kan harus memperkerjakan orang-orang yang prefer juga di bidangnya. Marketing sebenarnya termasuk nggak sih Mbak? Tadi Termasuk. belum nyebutin. Termasuk marketing, ada apa lagi ya? Konten kreator kayak gitu-gitu. Marketing termasuk di dalamnya content creator. Berarti ya bisa aku tangkap sebenarnya ini tergantung apa ya? Arahnya mau ke mana ya, konsepnya mau ke mana. Sebaiknya sih owner tahu dulu ya. Iya. Ya. Misal kalau mau bikin yang middle to low, Ya. atau middle to high, atau yang middle aja kayak gitu, nanti bisa sih kita bicarakan kalau kamu mau. Mau bikin ya. Penasaran. Istilahnya kan itu segmentasi marketnya, dia mau targetnya kemana? Iya. Middle to low, middle atau middle to up kayak gitu. Soalnya aku nih kan ini Mbak, kemarin juga aku lihat postingan dari Bosman Mardigu juga, dia sempet tuh ngepost tentang kafe di Jogja, kedai kopi Jogja. Dia mapping di mapnya kota Yogyakarta udah beratus-ratus bahkan mungkin beribu-ribu Banyak.
kafe, setiap sudut, setiap jalan mungkin ada. Nah, pertanyaannya adalah gimana membangun manajemen atau sebuah kultur kerja agar coffee shop itu tetap berjalan. Kan banyak kan buka tutup gitu kan, tutup 1 tumbuh 1000. Itu gimana, Mbak? Mungkin dari Mbak Sukma dulu. Kalau itu lebih ke konsistensi ya. Kalau semisal kita bikin usaha apapun itu lebih baiknya sih konsisten. Jadi misal pun kita ada di titik dimana kita itu sepi banget, nggak ada orang sama sekali, ya berarti kita harus putar otak dulu. Kita mau ngapain nih? Ini sepi mau diapain? Mau digimanain? Mau dikemanain? Jangan kita kayak, aduh sepi nih, tutup aja Pak ya. Kita gulung tikar aja Pak ya, tutup ya. Jangan kayak gitu, lebih ke konsistensi. Terus memperkerjakan orang yang prefer di bidangnya. Kayak semisal sepi nih, marketingnya mau diapain ya, kita kerjain aja marketing profesional di sini, kayak gitu. Lebih ke keseriusannya aja sih, sama konsistensi. Oke, konsisten. Contoh konkretnya ada nggak? Contohnya ada di Cold and Brew sendiri ya. Oke. Aku ngomonginnya, kita di masa pandemi ini banyak kok coffee shop yang tutup, gulung tikar. Kita nggak nyalahin pandeminya ya, emang awalnya mungkin udah sepi atau agak lumayan turun, tapi karena ada pandemi ini jadi orang-orang takut juga kan keluar, jadi akhirnya banyak yang tutup. Kita juga ngalamin dimana kita tuh salesnya tuh anjlok banget, turun banget kita, sampai itu ada orang yang masuk tuh cuman 1-2 doang yang take away per hari. Tapi kita muter otak, gimana nih Cold and Brew PPKM biar dapat pasar lagi. Kita bikinlah promo takeaway, promo kayak online order kayak gitu-gitu. Apalagi di situasi pandemi kayak gini kan, Mbak. Betul. Terus banyak orang yang takeaway, online order kayak gitu. Terus kayak misalkan kita bikin kemarin itu kayak ada promo yang nggak promo sih sebenarnya, kayak free buat orang-orang yang kena COVID. Oke. Jadi kita kasih ke rumah sakit kemarin. Oh, ada ada campaign kayak gitu ya, juga. ada campaign kayak CSR. Ya, jadi kan orang orang lagi COVID nih, kena COVID, minum kopi dari mana nih? Cold and Brew. Besok saya kalau sembuh mau ke Cold and Brew kayak gitu kan. Salah satu contohnya seperti ya, itu. seperti itu. Jadi lebih ke keseriusannya aja sih sama inovasi dan kreativitas dari kafe itu sendiri. Terutama di marketingnya berarti. Iya, lebih marketingnya lebih harus kerja keras juga sih. Soalnya banyak kan udah banyak coffee shop, bingung mau ngapain lagi. Oke, aku lanjut pertanyaan pengen tanya balik lagi ke Mbak Cika. Mbak kan pernah sebagai consulting juga kan. Sebenarnya kalau consulting gitu berarti berhubungan dengan ownernya juga kan. Betul. Nah itu ada nggak sih permintaan yang dari sang owner yang kadang itu nggak make sense dari budgetnya atau dari faktor lainnya, pro kontranya lah. Banyak mau. Iya. Ya, kalau yang namanya berhubungan sama manusia, ya pasti ada ya. Menurutku kayak plan-plannya gitu kalau lebih ke owner ya. Namanya kalau owner coffee shop pasti dia kayak mungkin aku bisa bilang dia feeling superior as owner ya. Maksudnya pasti ini yang coffee shop aku maunya seperti ini gitu. Sebenarnya kalau aku sebagai konsultan, aku pasti ngedengerin dulu kan, kita biasanya konsultan ya permintaannya order seperti apa, dan kita mencoba untuk menyesuaikan dengan kapasitas kita bisa nggak ya ngerjain sesuai permintaan dia. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin ada konsultan yang lain yang lebih cocok gaya kerjanya seperti itu. Makanya aku juga kalau ngerjain consulting itu sebenarnya sampai saat ini belum banyak, karena memang nggak ngoyo. Kalau aku pribadi nggak yang kayak habis kelar project A aku pindah ke B, terus pindah selesai baru seminggu aku pindah lagi gitu. Aku nggak, aku kayak kalau memang ada yang cocok dan lagi ada kebetulan ngepas sama gaya kerja aku, kan kebetulan aku juga berdua kan teman aku. Itu baru kita ambil gitu. Jadi nggak yang kita emang
portofolio banget nyari kerjaan consulting gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi tentang owner, gimana sih cara? Berarti kan komunikasinya ya aku sama owner. Kalau sepekerjaan aku, memang tipe orang kan berbeda nih. Dan ketika mereka membuka bisnis, kebetulan aku konsultingnya waktu itu dia bisnisnya ada yang udah jadi, ada yang udah berjalan. Jadi beda banget nih dua. Misalnya ya, yang udah berjalan itu, jadi kondisinya dia punya coffee shop itu udah jalan, terus aku masuk di tengah. Nah itu susahnya adalah gimana cara aku adaptif sama yang udah bekerja di dalam. Yang satu lagi ada yang memang dia punya tempat, dia punya capital, aku nggak tahu mbak mau bikin kayak apa ya yang bagus, lagi ngetren apa ya kayak gitu. Nah di situ konsultan harus bisa seperti kayak apa ya, kalau orang ngasih ide dan ngasih tren data gitu. Sekarang trennya lagi ini mbak, misalnya selain kopi kita ada es kopi susu, trennya misalnya gitu. Lalu selain es kopi susu kita ada tren healthy nih, kita lagi covid segala macem, healthy lagi naik banget, orang concern ke healthy. Gimana kalau kita bikin produk seperti ini, nanti turunannya hospitality-nya nanti dibikin gini kayak gitu. Jadi kalau owner memang beda-beda. Jadi kita sebagai konsultan intinya ngikutin mereka mau nggak mau sebenarnya. Ya owner ya, ya owner ya, kita siapa ya? Jadi bisa ketangkap peran yang penting utama kan adalah peran yang penting kan pertama komunikasinya itu kan mbak. Ya. Dan project consulting berarti menyesuaikan apa yang sudah ada di coffee shop tersebut yang tadi mbak Cika bilang kita itu. apa ya? Kadang ada butuh yang konsultan di SDM-nya mungkin, konsultan di produknya, tergantung apa yang mau apa yang permintaannya ya. Permintaannya, skup kerjanya jadinya ke aku masuknya apa aja sih gitu. Oke, kalau dari produk tadi di awal Mbak Cika nyebutin juga apa namanya? Develop produk juga ya Mbak? Development menu dan produk terutama beverage ya? Iya. Nah itu gimana sih Mbak? Kalau di prosesnya? Coffee shop? Kalau prosesnya bikin produk yang jelas harus inline sama konsep menurut aku. Itulah mengapa aku bilangnya tadi owner sebaiknya tahu konsep apa yang dia mau dulu pertama, nanti produk mengikuti konsepnya. Kalau misalnya nih coffee shopnya temanya minimalis, terus casual coffee shop, casual coffee shop minimalis, terus ngapain aku bikin menu yang tropical misalnya, kayak keselarasannya itu inline-nya dipikirin gitu. Jadi menurutku konsepnya kudu tahu dulu ownernya menurutku. Tapi nggak memungkiri buat mengikuti tren yang ada? Tidak mungkin, justru kita harus bikin tren. Karena mau nggak mau tren itu yang customer lihat, yang customer pengen demand-nya itu. Customer cari. Yang customer cari. Mbak, ada kopi mocktail nggak? Iya. Ya mas. Ya, itu kan sekarang lagi ngetren nih mocktail. Jadi kita mengikuti tren yang ada gitu, disesuaikan dengan konsepnya lagi gitu. Oke, lanjut ya ke Mbak Sukma. Aku mau nanya tentang, ini kan Mbak Sukma lebih ke manajemennya ya, berarti berhubungan juga dengan operasional yang ada di dalamnya, terutama di bar, alat-alat, di baristanya juga, maupun di produknya juga mungkin. Nah, aku pengen tahu Mbak, untuk apa namanya, di sistem bisnisnya coffee shop itu ada nggak sih kayak kendala, misal di baristanya, hire yang gimana, terus harus kayak gimana? Banyak kalau barista, karena kita kan kerja banyak kepala nih, banyak permasalahan, banyak opini, banyak lah kita masalahnya gitu. Kayak misalkan dalam satu tim itu pasti ada satu troublemaker, itu pasti ada, udah pasti ada. Nggak ada yang namanya dream team. Kalau dream team itu malah berbahaya. Terlalu dream team itu malah berbahaya. Kenapa tuh Mbak? Nggak seimbang jadinya kita
kita nggak ada challenge di situ. Lo bukannya dream team? No, kita nggak ada challenge. Kalau misalkan kita punya dream team, kita kan berarti di zona nyaman. Iya. Kita nggak ada challenge sama sekali. Kayak misal aku dulu di Gold and Blue Veteran itu kita punya tim. Nah dalam satu tim itu pasti aku ada berantem sama satu orang itu. Tapi itu bukan berantem yang kutip negatif gitu kan. Pasti berantemnya karena kita bersaing di situ. Bersaingnya kayak misalkan dia kan cowok kan, partner aku dulu cowok, terus aku cewek. Kayak dia itu bisa dapat customer cewek, lebih kenalan sama customer cewek lebih banyak. Nah aku juga nggak mau kalah dong, aku juga harus dapat kenalan customer cowok yang banyak. Jadi kita Valentine tuh adu coklat tuh kita. Kayak gitu, misal kamu dapat berapa? Dapat 3, aku dapat 1 tas. Kayak gitu. Iya, aku baru 2 tahun ini kak, dapat dari customer 1 tas. Gitu. Terus kayak kita di situ challenge kan pasti nggak mau kalah nih pokoknya sama ini kayak gitu. Kayak begitupun aku jadi manajer. Karena apa? Karena dia udah jadi manajer duluan. Kayak oh nggak bisa nih, kita harus meeting bareng nih satu table nih. Sorry aku potong. Berarti menyikapinya gimana tuh mbak? Kalau misalnya ada yang barista yang kayak gitu, maksudnya ada troublemaker deh di dalam tim itu. Kita ikutin aja, dia maunya kayak gimana. Ikutin aja dulu. Kalau misal itu masih dalam istilahnya sistemnya masih benar ya, dia masih mengikuti sistem SOP. dengan benar, SOP-nya masih benar. Kayak gitu kita ikutin aja dia maunya kayak gimana. Troublemaker misal ada nggak contohnya mbak kayak gimana? Ada, ada nih kayak misalkan yang dimaksud dia troublemaker orangnya nggak bisa mengolah kata-kata dengan benar. Oh. Kayak misalkan ngapain sih lu kayak gini, ini jangan ditaruh di sini dong, kayak Ini tit kayak gitu kan, jangan ditaruh di sini dong, tit kayak gitu kan. Berarti lebih di ngomong kasar. Iya, ngomong kasar. lebih di internalnya ya? Misal ngomong kasar atau dia maunya seperfeksionis itu tapi tidak memikirkan teman-teman yang lain. Oke. Pasti ada kayak gitu. Kayak kita ikutin aja dia maunya kayak gimana. Nanti suatu saat dia juga bakalan ngelakuin kesalahan. Nggak mungkin orang nggak bakalan ngelakuin kesalahan. Habis itu kita Nah gini kan, orang tuh bakalan ngelakuin kesalahan entah kapanpun itu. Jadi nanti dia akhirnya sadar sendiri. Sebenarnya yang cari apa sih mbak? Barista tuh? Barista yang bisa kerja. Itu doang? Itu doang. Syarat? Itu doang. Maksudnya syarat di Gold and Blue barista buat hiring? nggak ada yang namanya basic. Basic bisa kita olah, tapi attitude terus bisa kerja, mau kerja keras, mau kerja berat, ataupun mau apa ya, keringetan bareng, itu poin utama sih. Daripada kamu punya basic, bisa ngelatih, bisa bikin manual brew, bisa apapun itu, kalau nggak bisa kerja ngapain? Berarti balik lagi pada konsep dasarnya, maksudnya kita meng-hire orang-orang yang mau bekerja, mau belajar lah istilahnya, daripada orang yang udah misal punya basic duluan tapi dia nggak mau berkembang. Iya, kayak gitu berarti. Betul sekali Mas Adi. Banyak nih, masuk banyak, Nggak apa-apa. Jadi ada kasus yang pernah terjadi beberapa profesor. Dia kayak istilahnya tahu kan bagaimana tentang pengeluaran keuangan, tapi ada juga yang tentang jadi aku memberikan salary kamu tinggi, tapi kamu harus bisa merangkap di mana kerja rangkapannya itu kadang-kadang tidak jelas, bisa berkembang tapi tidak jelas. Bagaimana menyikapi dari Mbak Cika maupun Mbak Sukma, jadi dari owner atau manajemen yang terbentuk itu. Nah itu kan akan mempengaruhi juga pola kinerjanya itu setelahnya, dalam tulis menengah maupun panjang itu akan mempunyai masalah di dalam. Karena ini menembus bahwa daripada aku mencari karyawan baru yang spesifik fokus, aku lebih baik kalau kamu mau ngerjain ini tak tambahin. Nah dari situ akan memporak-porandakan nantinya sistem. Lebih bagusnya ada fokusnya, walaupun memang manajer itu ada, tapi enggak manajer yang banyak banget yang dikasih ya cuma kita ini ya itu ada juga kan. Bagaimana menyikapi dan pendapat dari seorang Mbak Cika dan Mbak Sukma? Silakan Mbak Cika. Menurut aku ya, kalau kebetulan aku pernah ngalamin di
diminta untuk ngerjain lebih dari job desk gitu ya maksudnya? Yes. Kebetulan aku say no sih waktu itu. Jadi waktu itu karena memang aku merasa aku nggak sanggup. Jadi balik lagi ke diri aku ya. Aku ngerasa waktu itu skop kerja aku merasa job desk aku sebagai barista, lalu aku di offer tambah kerjaan nih, cek nanti kamu di raise sama aku segini gitu. Tapi kerjaannya totally different sama job desk jadi barista gitu. Pernah, cuman waktu itu aku balik lagi ke aku sanggup nggak ya gitu. Kalau nggak sanggup ya aku say no, dan kebetulan waktu itu aku say no karena menurut aku juga aku nggak sanggup ngembannya, plus nanti efek ke coffee shopnya sepertinya Pak, kalau saya yang ambil jobnya nanti saya nggak fokus bla bla bla, nanti coffee shopnya juga berdampak seperti ini, mending udahlah Pak, hire orang luar aja, emang kenapa sih gitu. Kita kayak gimana ya, persuasi dia untuk udah hire orang yang memang fokus di situ aja waktu itu. Jadi kebetulan aku say no sih gitu, karena kita emang berhak say no sih. Yeah. Betul. Kalau dari bagus banget. Kalau aku kebetulan waktu itu say yes. Say yes. Suka beda challenge. ya, beda ya. Suka Saya challenge. suka challenge soalnya. Waktu itu saya kerja di Jakarta. Jadi awal masuk itu kan saya asisten konsultan. Terus akhirnya dikerjain di situ kan. Oke. Nah, merangkap nih job desk-nya ada ini. Karena aku mikirnya ini coffee shop baru buka. Jadi apapun itu yang sebisa mungkin aku bisa bantu, aku bantu kayak gitu kan. Akhirnya ini ada double job ya, ini, tapi nanti bayarannya segini. Oke, ya udah saya kerjain. Itu sebenarnya bagus untuk kalau misalkan kita bisa, itu bagus buat perusahaan, bagus banget. Karena di luar kita cuman komunikasi sama satu kepala, jadi lebih enak kita ngobrolnya kan sama yang ngasih job itu. Yeah. Terus kesanggupannya bisa, terus waktunya juga lebih bisa juga, jadi nggak usah ngerjain orang lain juga. Tapi itu kebetulan berdampaknya pada diri saya sendiri. Jadi saya tipes tuh di sana, kerja tipes kayak gitu. Makanya untuk sekarang kalau misal ditawarin double job kayak gitu, lebih ke mikir-mikir dulu sih. Ini saya tipes nggak, takutnya saya tipes malah nggak bisa kerja, malah duitnya yang seharusnya itu dapat bisa buat foya-foya malah buat periksa gitu kan. Nah gitu. Oke, kalau aku tangkap nih dari pendapatnya Mbak Jika dan Mbak Sukma, sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih. Maksudnya tergantung pada orangnya juga kan, balik lagi. Dan misal orang tersebut mampu, ya kenapa enggak? Kenapa tidak? Tapi mungkin kalau dilihat dari apa ya, teorinya mungkin ya. Kalau menurut aku ya, kalau aku berpendapat, mungkin kalau seperti itu nggak termasuk manajemen yang sehat nggak sih, maunya dengan orang yang mendouble dan akhirnya kan berefek dengan karyawan yang sakit. Itu termasuk tidak sehat. Toxic ya sih, kan? toxic banget sih itu. Toxic itu Soalnya manajemen. capek sih kalau gitu, apalagi orang yang ngedouble job desk, dia harus bisa multi talent, harus ngerjain ini itu. Kalau orangnya nggak suka challenge mah. Iya, untung saya suka ya. Jadi tipes pun termaafkan, nggak apa-apa. Oke. Ntar ujung-ujungnya HHTA. Hati apa? Healing tuh. Kan manusia Jadi ada excuse ya. Iya. dan batas dalam Iya. Iya, betul. Iya. Pasti ada contohnya bagusnya. ke fisik, ke psikis. Dan pengaruhnya ke perform Ke- dari karyawan tersebut kan nanti. Betul. Oke, ada topik terakhir sih yang Next. menarik. Ada topik terakhir. Kemarin ada salah satu coffee shop di Jalan Kaliurang. Oh ya, 2 coffee shop malah. 2 coffee shop. Iya, dia kalau aku lihat yang coffee shop satunya dia upload story. Jadi ada salah satu baristanya ketika shift pagi dia mendapatkan sexual harassment, Wow. Oke. pelecehan seksual. Seperti itu. Jadi long story short, singkat ceritanya tuh ada barista nge-shift jam 10 pagi, kemudian ada customer cowok, om-om
om ya. Iya. Sugar daddy ya. Dia pertama cuma apa namanya basa-basi menanya tentang produknya, mau beli ini itu, tapi ujung-ujungnya malah menawar si barista tersebut. Maksudnya menawar ya atas Iya. lah ya. Kemudian dia nggak tahu kenapa dia mungkin teriak ya, baru temennya datang dan si customernya itu lari keluar. Nah kalau aku minta dari sudut pandang mbak-mbak ini, dua perempuan yang sudah expertise, terutama ini ngomongin hospitality ya, Iya betul. batasannya di mana? Itu gimana sih mengenai pelecehan seksual? Ada nggak sih batasan-batasan tersendiri? Sampai mana sih? Makanya harus merespon customer. Itu gimana tuh? Berat ya ini ya pembicaraannya. Minum dulu mas. Minum dulu mas. Berat banget ya. Berat banget ya. Waduh. Minum dulu. Ini namanya es dilema kopi susu gula aren mas. Minum dulu ya mbak. Minum dulu. Monggo diminum. Iya. Tapi ini salah satu bentuk hospitality juga. Minum dulu mas. Gimana mbak Cika? Boleh ditanggapin dulu. Oke, kalau ngomongin harassment ini kayak nggak akan pernah kelar ya. Kayak ada aja Iya. gitu. Dan kebetulan isunya juga lagi naik banget ya. Memang kalau di coffee shop, aku juga beberapa kali dengar gitu. Tapi dengar cerita dan kebetulan bukan di circle aku juga sih. Jadi Tapi udah pernah? kalau aku mengalami kena flirting gitu pernah. Cuman kalau yang harassment yang sampai mungkin aku anggapannya ini udah kelewatan gitu, puji Tuhan belum dan jangan gitu ya. Menurut aku nih ya, kalau ada yang mengalami harassment seperti itu, tentu kita harus empati dulu menurutku, karena yang namanya orang mengalami harassment itu kan verbal ya. Ya. Pasti kan pertama verbal dulu. Iya. Verbal harassment, kita nggak tahu orang tuh reaksinya gimana, kayak yang tadi diceritain teriak gitu kan. Iya. Itu berarti diri dia mungkin ya nggak bisa nanggepin hal seperti itu. Kayak nggak pernah mungkin terjadi di hidup dia gitu. Kaget. Bener, Kaget. shock, itu respon shock kan. Jujur ini nggak relate sih sama aku karena aku bingung juga gimana ya. Ya karena beliau itu belum pernah. Oke. Moga-moga kan nggak pernah ya. Ya, jadi dia bingung juga menanggapinya seperti apa. Beda Cuman, dengan saya. ya. Coba Mbak Cika. Gimana Mbak Cika? Beda dengan saya. Saya Penasaran. sudah beberapa kali seperti itu kak. Apa tuh? Ada yang copot lagi nih. Cuman sih kalau menurut aku ya, Ah. menurut aku kalau kita bisa ngebentengin diri di awal, aku nggak tahu ya semua orang bisa atau enggak, lagi-lagi. Cuman kalau kita bisa ngebentengin diri di awal dan kita ngerasa kita juga dominan, karena ini kan cikal bakal dari seksis kan menurutku. Iya, iya. Seksisme atau seksisme. Ada gender tertentu yang merasa diri dia lebih superior dibanding yang lain. Betul. Itu cikal bakalnya kan, istilahnya tanpa sadar atau enggak dia udah berpikir seperti itu, makanya dia bisa kayak ngerasa gue boleh ngelakuin ini ke orang lain atau gender lain kayak gitu. Makanya kalau kita mungkin kenapa sering terjadi di perempuan, karena seksisme itu ada gender, berarti kan kalau gender maskulin dan feminin gitu kan. Ada gender yang merasa aku boleh nih ngomong hal yang terserah aku sampai aku nggak tahu kalau itu menyakiti perasaan dia gitu. Kita sebagai perempuan, kalau aku pribadi, aku gimana caranya aku juga harus merasa kalau aku punya hak untuk kiranya kalau misalnya lawan bicaraku udah tidak sopan, aku berani untuk kayak gimana ya, protes ke dia gitu. Tapi kalau konteksnya di coffee shop dan hospitality, kita bekerja sebagai barista yang kita hubungannya barista dan customer. Sebenarnya kan ada hubungan apa sih namanya tuh, kalau kayak relasi kuasanya, customer biasanya kan
dia merasa superior. Ya. Karena customer ada kan ungkapan customer adalah raja gitu misalnya. Jadi dia merasa gue udah bayar, lo harusnya terima dong aku udah bayar kopi kamu nih, kamu kalau aku godain nggak apa-apa dong. Mungkin ada yang berpikir seperti mungkin ya. Anda bayar 20.000 buat ngopi, berani-beraninya. Aduh. Berani-beraninya dia Anda bayar 20.000 doang ya. Udah seperti raja. Iya. Dan itu sedihnya orang ada yang nggak sadar kalau dirinya tuh itu tuh not appropriate loh gitu di Iya. coffee shop gitu. Kita harus bisa gimana ya, kalau sebagai perempuan barista tuh kalau udah digituin aku sih posisinya bakal kayak nyerang balik gitu loh. Iya, mungkin iya. ya kalau aku mungkin orang yang lain nggak bisa kayak tadi ya dia teriak Iya, gitu kan. iya. Itu kan sangat disayangkan ya karena Oke. itu efeknya kan ke diri dia pak ke depannya besoknya Trauma tuh. iya itu. Jadi Mbak Kalau lu mah gimana nih? Banyak. Soalnya juga Kalau saya banyak. Jadi gimana tuh? kalau yang paling diinget banget tuh, aku tuh jadi dulu pernah yang shift di Cold and Brew veteran. Itu kan karena customernya itu kebetulan orang-orang yang apa ya? Bapak-bapak punya duit gitu lah pokoknya. Orang-orang Oke. meeting lah di sana tuh, orang-orang penting lah. Nggak tahu sih penting kayaknya. Terus dia tuh awalnya tuh apa ya? Dia cuma tanya-tanya. Ada yang dari luar kota. Ini ada dua case ya. Yang case pertama tuh dia tuh tanya kayak, di sini di mana ya Kak? Tempat-tempat minum, tempat-tempat dugem, tempat-tempat karaoke kayak gitu. Kan ya saya kan orangnya kayak gini ya, cablak ya. Jawab aja, ada nih Pak di sini. Oh, nanti kamu ini pulangnya sih jam berapa sekalian aja sama kita ya temenin Aduh. kita kayak gitu. Ih bapak, ngapain temenin bapak? Saya nggak, Mbak Cika nggak langsung kaget, Mbak Sukma nggak langsung kaget kayak gitu kan? enggak. Oh, berarti- Enggak sih saya, nggak bisa Pak. Saya Oke. habis ini pulang tidur sama Iya. ada Kasih mama alasan di aja rumah kayak gitu. gitu Oke. sih. Nggak bisa Pak, maaf ya kayak gitu kan. Terus ada lagi nih satu lagi yang kayak kamu di sini, ini kan konteksnya mungkin karena customer reguler ya, udah Iya. beberapa kali ke situ kayak merasa sudah kenal mungkin kan. Iya. Kamu di sini nge-shift satu hari berapa? Nah, kenapa Pak? Saya kasih itu teman-teman kamu ya 3 juta Aduh. kamu ikut saya gitu. Nongkrong di luar. Turah-turah. Wow, kamu saya kasih juga 3 juta buat nemenin saya. Wah, saya 3 juta nemenin bapak ya. Abis ini saya di SP2, saya keluar Pak dari sini. Abis itu saya mau ngapain, jadi gelandangan saya, gitu kan. Tapi kan kalau aku nanggepinnya lebih ke apa ya, bercanda kayak gitu-gitu. Mungkin karena aku sendiri kerjanya di Cold and Brew ya, yang brand udah segede ini, aku nggak mungkin dong Kak, weh ngapain kamu goda-godain aku, tolong. Nggak mungkin, pasti yang jelek Cold and Brew-nya, udah Iya, pasti. iya, iya. Mungkin kita Langsung rame. lebih ke gimana cara mengolah katanya Oke. aja gitu. Kayak semisal, aduh nggak bisa Pak, saya abis ini mau pulang tuh, di rumah ada mama nungguin kayak gitu. Padahal kan saya ngekos ya, nggak ada mama ya. Terus kayak misalkan ini 3 juta, kurang Pak, 100 aja deh, 100 juta kayak gitu, gimana, saya 100 juta mau udah gitu Iya. kan. Cuma digitu-gituin doang. Mungkin mereka nanggopinya kayak yang, wah ternyata susah ya, Iya. mau cem-ceman nama barista nih susah nih gitu. Jadi Oke. mungkin nextnya nggak ngelakuin itu ke orang lain kayak gitu. Tapi kayak gitu berarti bisa disebut juga sexual harassment verbal gitu ya Mbak? Iya nggak sih? Menurut aku ya. Bisa disebut juga. Karena Atau itu- ada nggak sih batasannya? Itu kan sebenarnya kayak snowball ya menurutku. Kalau kayak makin kecil gede gitu loh. Maksudnya dalam arti kalau awalnya flirting nanti makin bisa ke ada kecenderungan dia bakal makin kelewat batas Iya. gitu loh. Jadinya kalau kita allow dari awal atau kita potong dari awal ya ke belakangnya nggak ada. Atau kalau kita allow dari awal tapi dia nggak tahu diri, makin nggak tahu gitu, bisa makin besar lagi dan mungkin kasus-kasus besar yang kita sering dengar sekarang gitu.
berarti udah di cut dulu nih dari awalnya, nggak Iya. kayak gitu kan? Iya, atau Nah, ya kalau- dengan bercanda seperti itu. Kalau bercandain kayak gitu nggak tahu diri, saya semakin nggak tahu Iya. diri kalau saya ya. Saya tambah tuh nggak tahu diri gitu. Tapi mungkin kan nggak semua orang kayak aku kan. Iya. Jadi kalau misalkan merasa nggak nyaman, mending langsung nggak mau, terus tinggal aja pergi, gantiin sama temennya kayak gitu. Berarti cara mengambil sikap dari barista tersebut gitu ya Mbak, balik ke individu. Oke, sebenarnya waktunya kurang sih Kurang buat Le, ngobrol-ngobrol. Aku masih kurang. kepo tentang manajemen coffee shop ya. Tapi ini sudah siang dan mungkin dicukupkan sampai sini ya. Belum cukup sih, ini belum cukup sih. Kita Iya, belum cukup. ke Kalau tema-tema Anda cukup, selanjutnya. Anda keluar dari Waduh, sini. ntar Saya ngomong berdua. gantiin. Saya gantiin. Gantiin. Oh ya Mbak Cika ini juga dulunya termasuk tim Koven juga ya? Ya nggak Mas? Iya, dulu tahun 2000 berapa Mas? 18. Dari Belanda 18. menguatkan bagaimana konsep penulis yang benar. Gila sih. Aduh, senang banget Kopen Koven. udah jadi kayak sekarang. Aduh. Keren ya. Ini berarti apa? Dulunya Kopen. Iya, Iya. waktu Jogja Coffee Max ya Waktu masih. Jogja Max namanya. Nanti Mbak penulis kayak misalnya Poela bisa minta berguru dengan Mbak. Boleh Mbak. Aduh, aku kan nulis juga udah lama meninggalnya. Iya. Mbak yang satu ini juga mau ditarik kan ya? Iya. Ini dulunya Kopen, saya sekarang Kopen. Dia nanti yang ngopenin kita. Kopen. Masnya, mohon maaf. Gimana? Ya, Mas. Aduh, saya cuma apa tuh Mbak? Oke, terima kasih Mbak Cika dan Mbak Thank you ya. Sukma Iya, terima atas kasih. sharing-sharingnya di pagi menuju siang ini di acara Coffee Talks. Terima kasih Coffee Lovers telah mengikuti Coffee Talks kita di tema kali ini. Sampai jumpa di Coffee Talks lainnya. Salam kopi hangat.